Kerja di tema cuman mikir ide dan ketawa-ketawa doang. Mitos atau fakta? 3, 2, 1. Fakta. Karena kan kalau kerja yang biasa kantoran biasanya kan 9 sampai 5 nih. Kalau editor apakah jamnya sama atau lebih variatif? Kayak besar di produksi gitu ya, terus tahu nih biasanya teman-teman produksi itu kalau syuting ini harus nyari kafe, harus nyari kantor, harus cari apa. Nah kita create di satu tempat. Hai semuanya, hari ini hari yang sangat cerah dan yang pastinya sangat penuh semangat karena aku lagi ada di kantor Tema Indonesia. Ini kantor yang menurut aku kekinian banget dan yang pastinya buat teman-teman yang pengen tahu gimana sih kerjanya di PH dan juga industri kreatif, terus talent management itu di balik layarnya seperti apa. Langsung aja kita mampir, kita langsung lihat di Tema dan we'll check it out. Let's go. Dengan Mas Tegar ya? Betul, dengan Tegar. Hari ini aku bakalan ditemenin buat office tour bareng sama Mas Tegar. Dan yang pastinya audiens aku ini excited banget buat lihat di Tema itu kantornya seperti apa sih? Boleh ya Mas ya? Boleh dong, boleh. Boleh ya? Oke, kita sambil masuk aja Boleh? kali ya? Ayo, silakan. Tuh guys. Tapi kalau boleh tanya nih ya Mas ya, Tema ini fokusnya emang ke YouTube aja atau ada, kan digital ada banyak Ya. Fokusnya. Enggak, jadi kalau balik lagi ke 2020 waktu saya nge-create ini tuh pertamanya adalah sebenarnya kita startnya di media. Oke. Karena waktu itu kan habit gitu ya, terus sama semua kan waktu itu masa covid tuh, jadi bener-bener demand-nya tuh tinggi banget kan, Iya. orang nonton konten dan lain-lain. Nah kita bikin start di media, kenapa? Bahwa ngerasanya kalau kayaknya kita harus ngegedein media dulu deh. Setelah itu industri kreatif tuh dinamis kan. Iya betul. Nah dinamis itu kayaknya gue harus scale up nih. Nah makanya akhirnya nge-scale up dengan beberapa bisnis model yang lain sih, jadi gitu. Awalnya juga kecil, kita paling bisa dihitung 4 orang, 5 orang. Oh iya? Awalnya startnya gitu. Kayaknya aku tuh tahun lalu tuh sempat syuting, tapi bukan di sini kantornya. Bener, waktu itu sempat ada satu di Kebon Jeruk, terus Iya. pindah ke Lipo. Terus Itu masih sewa semua, Iya. akhirnya kita ya ini tanah sendiri. Nah, Nice. reach out yang paling gampang kita ngenalin Tema tuh kan media sosial. Jadi kita startnya di situ sih pertama. Sosial media. Iya. Oke. Dan yang menarik banget sebenarnya, ini sambil itu kita jalan-jalan kali ya, Mas, ya. Kantor Tema itu kamu syuting, aku tuh merasa kantornya sangat kekinian dan sangat apa ya? Aku tuh sempat waktu itu pas sambil jalan-jalan liatin pas lagi syuting ada tempat main gamenya. Betul. Jadi very Gen Z friendly gitu. Itu memang konsep dari office-nya pengen dibikin seperti itu apa gimana? Nah, jadi sebenarnya industrinya sekarang bisnis modelnya kita nyasarnya sebenarnya ke Gen Z. Cuman mindset saya gitu ya sebagai director produksi itu tetap boomers. Jadi sebenarnya gimana caranya semua resource, semua aset yang kita punya tuh sebenarnya bisa kita manfaatin. Jadi kalau nanti mungkin melihat bahwa dapur existing kita, terus office kita dan lain-lainnya adalah tempat yang benar-benar layak untuk kita pakai jadi turunannya ke konten gitu. Jadi saya besar di produksi gitu ya, terus tahu nih biasanya teman-teman produksi itu kalau syuting ini harus nyari kafe, harus nyari kantor, harus cari apa. Nah kita create di satu tempat semuanya bisa di. Jadi bisa sekalian buat syuting juga. Betul gitu. Jadinya akhirnya ya udah kita secara look semuanya itu akhirnya didesain. By design sih. Mungkin ya. Ya. Iya. Nah ini ya teman-teman dari Pospro Dari gitu. Pospro, Jadi oke. visualnya adalah di sini biasanya. Jadi ada yang offline, online, terus grafik, terus yang sampai ke teman-teman yang ngurusin teknis. Oke. Muka-mukanya emang gini STM. Wow. Boleh masuk ya? Boleh. Akan juga saya. Ini editor teman-teman talent gitu. Oh, Jadi oke. memang. Halo. Kalau ini paling lama nih muka-muka paling lama. Cuman minggu depan udah kita pecat. Jadi sebelum video ini tayang udah. Gimana? Tapi bocorannya ada ya teman-teman audionya. Oke. Iya. Ji, lu browsing dong. Nah, Nah, boleh. dengan Mas siapa, Mas? Kenal Aji, Mas? Halo, Chelsea. Gimana Mas rasanya kerja jadi editor buat Tema? Happy ya? Ya happy ya. Ada gua kan ngomong gitu. Emang happy saya. Happy ya. Tapi apa yang gini, kalau orang mau jadi editor, itu skill apa yang diperlukan sama mental quality apa yang diperlukan? Sebenarnya ya belajar apa namanya lihat-lihat
dari YouTube juga udah banyak tutorial gitu ya. Dari situ juga bisa kita belajar dan ningkatin kualitas juga sih. Oke. Kalau untuk mental kita ya learning by doing aja. Oh, learning by doing. Bagus tuh, suka banget tuh moto learning by doing tuh. Oke. Keren banget gua. Itu lebih ke butuh, jadi bukan taste lagi ya, udah butuh ya udah jadi editor. Tapi kalau dalam sehari ngedit nih, Kak, biasanya ada jamnya. Kadang kan kalau kerja yang biasa kantoran biasanya kan 9 sampai 5 nih. Kalau editor apakah jamnya sama atau lebih variatif? Variatif sih kadang. Oh, oke. Kadang ada yang dibawa pulang ke rumah gitu kan. Oh, Ada. oke. Seperti editor yang sebelah itu kan kadang suka bawa ke rumah juga. Kalau Oke. kalau saya kalau saya dominan lebih Lebih di kantor. usahain di kantor. Oh, oke. Ya, terima kasih, Pak. Sama-sama. Selamat bekerja lagi. Siap. Kalau belum PA boleh. Nah ini ada PA nih, dia ngebantu akhirnya masuk ke finalize. Biasanya offline-nya di sini sama nyiapin teknis lah kalau syuting. biasanya. Oh, oke. Nyiapin teknis kalau syuting. Oke, halo, Kak. Halo. Selfie. Dan- Salam kenal. Bentar ya. Iya. Ini mas jangan gurusi mas. Gimana, Kak? Aku mau tanya-tanya mungkin pengalaman sama pertanyaannya sama perasaan kerja di Tema kayak gimana sih? Aduh. Testimoni. Happy banget sih. Apaan sih? Happy banget. Terus Ya. Happy banget ya, apalagi punya bos yang lucu banget. Oh iya. Banyak pengalaman sih pastinya di Tema, dari yang tadinya nggak tahu jadi tahu gitu. Dan itu tadi yang jelasin juga, yang saya kerjakan adalah misalkan kamera banyak nih, Iya. teknis banget ya. Jadi Iya. saya motong-motong tayangan, habis itu nanti dikasih ke Mas Aji untuk di touch up. Oh oke, berarti dari kan ada banyak kamera. Mm. Jadi dipilih pakai kameranya yang tayang itu kamera cover kah atau Iya. kamera Iya, master? betul. Oh, oke. Dan yang syuting juga dari tim-tim PA. Oke. karena offline tuh biasanya ada variabelnya, ada macam-macam, ada ngesing gambarnya, terus ngesing audio dan lain-lain gitu. Jadi ya makanya dirapiin di offline sehingga editor finalize-nya tinggal nggak begitu lama lah waktunya. Buat satu konten biasanya berapa editor yang involved? Berapa orang yang Mungkin ya idealnya sebenarnya kalau offline online 2 orang sih cukup. Kita di luar dari produksi Iya. ketika syutingnya ya, Ah. 2 orang. 2 orang cukup. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih. Kak, oke. Itu kurang lebih. Menarik. Terima kasih ya, Mas ya semuanya. Nah, kayak ngeliat di, Yes. jadi di kantor ini Ah, ah. kalau teman-teman lihat sebenarnya ini kita ngomong kan secara mata aja, Iya. tapi sebenarnya kalau secara kamera tuh sebenarnya kenapa didesain gini di sini tuh sebenarnya looks-nya Ini kayak hampir dikit deket kafe gitu, sehingga kalau teman-teman syuting emang butuh looks kafe dan lain-lain ini bisa dipakai, di touch up dan lain-lain. Nah sama ini kan ini artis kita Mas Diego, nah sama Apa kabar, Kak? Halo. Thank you. sama Dapura sebenarnya ini selain untuk bisa dipakai untuk konten dan memang benar-benar bisa dipakai, cuman bukan Iya. yang heavy ya masaknya, Ngerti. bukan yang heavy tapi lebih ke ya buat gimmick-gimmick masak dan lain-lain ini bisa digunakan. Sesuai inilah, jadi bisa di-adjust buat Bener, makanya pasti teman-teman apalagi teman-teman visual akan lihat, oh udah kita touch up sehingga nggak akan ada lagi kita rental, kita pakai aset semua yang ada di kantor. Oh, oke. Gitu sih. Maximize ya supaya lebih efisien juga ya. Biasa boomers ya, mindset saya gitu ya kayak begitu. Lebih efisien bener sih, bener. Iya. Nah, ini masuk ke meeting ya, kita terangnya maaf ya. Permisi. Halo semuanya. Maaf ganggu ya, lagi meeting ya. Kalau ini kan gimmick aja sebenarnya. Iya, betul. Kita simak Gimmick aja. aja, terima kasih. Gitu, jadi teman-teman kreatif Kreatif. ada bosnya talent, ada ini yang lead di produksi sosial media dan YouTube-nya. Terus ada beberapa teman-teman yang pegang content creator untuk talent kita gitu. Oke. Ya biasa ini yang mereka lakukan kalau ada syuting, kalau nggak ada syuting nggak kerja. Tapi dia menarik banget ya karena ruangan meetingnya pun gak yang polosan tapi ada action figure-nya, terus ada bisa desainnya dari apa ya?
Facing to the eyes. Iya. Jadi ini kan sebenarnya mirroring dengan tempat yang sebelahnya gitu. Jadi let's say kita balikin ini mainan ke sini sehingga jadi bisa jadi background dari ruang meeting ini gitu. Ini juga bagian dari kolektor, salah satu stakeholder yang ada di sini gitu, sehingga ini bisa jadi satu aksen yang catchy juga sih ketika masuk ke ruang meeting. Iya benar. Kalau mau kerja di divisi kreatif di tema, itu karakteristik orang yang cocok untuk kerja di sini kayak gimana sih? Jangan punya rasa malu. Oke. Iya, itu yang penting sih aku kalau ini Jangan biasanya. jangan punya rasa malu. Punya rasa malu. Oke. Pokoknya berani aja dulu, Oke. gitu kan. Sama ya mengutarakan pendapatnya, karena ide tuh nggak ada yang jelek sebenarnya kan. Ide tuh semua bagus gitu. Oh itu menarik loh. Ide tuh nggak ada yang jelek. Iya, gitu ide ya? nggak ada yang jelek gitu. Ide yang bagus itu ide yang bisa dieksekusi. Oh Gitu. nah. Jadi nanti di sini teman-teman ya kita saling brainstorming tuh, biasanya mereka mengutarakan ide masing-masing, nanti dicari nih benang merahnya, win-win solutionnya kayak gimana gitu. Ada ide yang terlalu gila misalnya, tapi direalisasikannya susah, nah nanti kita pertemukan di tengah-tengahnya gitu. Oh, meet in the middle ya. Betul. Jadi itu fungsinya teamwork di divisi kreatif Yes. itu untuk bisa dari ide macam-macam jadi satu yang bisa dieksekusi. Betul. Oh, Oke, terima kasih. Oke, thank you Kak. Aku mau move on. Ini kalau di otak aku ya, biasa stigmanya kan oh berarti you deal with banyak talent yang sifatnya beda-beda, terus punya interestnya beda-beda. Itu gimana sih caranya supaya bisa dari idenya mungkin talentnya dan juga ide dari tim kreatif itu supaya bisa ketemu di tengah tuh kayak gimana? Oh, sebenarnya sih kalau kebetulan sih talent-talent di tema itu emang semuanya juga kooperatif. Terus juga memang mereka udah ada personanya masing-masing gitu kan. Kayak contoh misal Mas Rigen, Bang Jegel, Mas Rispo, terus Mas Bimo dan talent-talent lainnya juga gitu. Udah ada personanya masing-masing. Jadi sebenarnya nggak terlalu sulit sih untuk kita ngedevelop kontennya mereka gitu. Jadi biasanya kita brainstorming, terus nanti kita akan kasih ke mereka sih karena udah tahu mainan mereka seperti apa, terus konten yang akan dibuat seperti apa. Jadi sebenarnya nggak terlalu Challenging lah ya. gitu, nggak terlalu susah. Cuman ya kadang ada aja sih kayak misal masukan dari talentnya, oh gue pengen coba seperti ini dong, pengen coba seperti ini gitu sih. Oke. Thank you so much Kak. Thank you juga. Oke, terima kasih banyak semua kakak-kakak. Maaf diganggu ya. Enggak, aman. Ini teman-teman talent kan, tadi ada sebagian di sana. Ini lebih ke ini biasanya anak talent dan lain-lain, nah semua editor. Nah editor yang Di sana. kalau di sana tadi ngebaginya adalah kalau ini untuk sosial medianya personal, tapi editornya. Tapi kalau di sana untuk yang kerjasama dengan brand, bedanya gitu. Jadi biasanya kalau yang untuk konten personalnya dan lain-lain kita punya editor sendiri, punya konten kreator sendiri untuk talent. Oke, dipisah. Kenapa dipisah? Karena kalau brand itu stepnya akan lebih beda. Kita harus ada VPN, terus preview dan lain-lain feedbacknya. Kalau ini kan lebih cepat gitu. Kita benar-benar di semua talent kita punya grup yang sebenarnya bisa share mereka. Oke deh, ini itu lebih tektokannya lebih cepat dibanding dengan brand. Kalau brand kan kita harus lempar dulu ke PIC akan lempar ke sana, approval kita jalan. Kalau masih ada revisi akan masuk ke sana. Oh oke. Gitu. Jadi emang ya secara another levelnya tuh beda antara editor personalnya talent sama talent B2B dengan klien. Oke, sekarang ini kita udah sampai di studionya ya Kak? Iya, ini dia sudah. Ini yang bisa rent ya? Ada rent, ada emang itu pasiennya kita juga. Oh oke. Langsung aja kita Boleh, masuk yuk. ya. Oh oke. Jadi yang kalau di rentalin adalah yang ini, ya itu kurang lebih sebenarnya secara spek kita belum broadcast banget, tapi sebenarnya udah cukup ready buat syuting yang untuk menggantung-gantung dengan bobot yang bertonton gitu. Tapi ya belum bisa naik turun, tapi ini sebenarnya udah ready semua rangka. Ini tinggi 6 meter, terus panjangnya 17, ujungnya 13. Jadi sebenarnya ini emang buat rental. Jadi beberapa juga brand waktu itu bikin TVC dan lain-lain rentalnya sih. Iya. Nah di mirroringnya ini adalah studio yang dipakai sama tema sendiri untuk production in-house-nya lah. Iya betul. Tadinya kita mau bikin semua nih, cuman kayaknya nanti talent-talent kita akan bingung kan syutingnya di mana. Jadi
kita akan bagi-bagi, jadi teman-teman yang direntalin ada di sebelah sana, yang ini emang dipakai untuk syuting internal tema, production apapun yang keluar dari tema. Biasanya di sini yang kalau syuting apa aja? Saya konten apa aja? Kalau di sini itu ada IP Geger, yaitu Regen Gegel, terus beberapa juga kita bikin live show untuk talent-talent kita, terus di dalam ada studionya Coki gitu. Jadi semua spot tuh akan kita jadikan studio lah, kita Bisa dipakai manfaatin ya? gitu. Jadi sehingga tempat ini benar-benar semua spot-spotnya juga bisa dimanfaatin. Nah, beberapa kalau yang rental di sini mereka biasanya bikin set sendiri karena sesuai dengan kebutuhan visualnya Soalnya mereka. kayak PVC kan mereka bikin set sendiri. Bener, ya gitu. Beberapa brand kita kerjasama juga mereka bangun sendiri, punya visualnya masing-masing, kita sediain fasilitasnya. Oke. Kalau bikin konten di sini ya, Hmm. Kak ya, seberapa banyak yang di planning dulu dan Ya. seberapa banyak yang impromptu? Yang kayak, oke deh kita bikin gitu. Kalau sosial media, untuk sosial media, let's say kita ngomongin TikTok, Iya. Instagram apa, itu bisa on the spot. Oke. Tapi kalau yang sifatnya lebih ke reguler gitu ya, artinya kita ada kerja untuk YouTube-nya sendiri gitu ya, IP kita itu emang di plan. Jadi karena banyak kaitannya dengan talent, dengan bintang tamu dan lain-lain, sehingga harus di plan. Harus di plan. Tapi kalau kayak sosial media, live show apa dan lain-lain, ya pakai aja ini studio gitu. Kalau mau sewa studionya, hubunginnya kemana Kak? Kalau mau sewa, biasanya kita ada infonya di Instagram kita, Oke. gitu. Nanti bisa tag ke sana, itu langsung direct ke teman marketing kita untuk sebenarnya price listnya seperti apa sih gitu. Oke. Karena kalau didetailin nanti terlalu panjang ya. Jadi mendingan langsung aja Benar, kontak benar. ya, biar bisa tanya-tanya. Nah ini studionya Coki yang penting ngobrol. Jadi setiap spot tadinya kan ini cuman area yang pojokan aja nggak Iya. kepake, tapi kita coba desain sedemikian rupa sehingga jadi satu IP baru gitu. Iya, jadi set lagi. Iya betul. Nah yang nyewa tuh kita kasih fasilitas juga buat Oke. buat penyewa sehingga mereka tidak Nggak cuma studio, yang iya studio doang, tapi ruang tunggunya di mana, ruang make up itu udah kita siapin semua. Gitu. Oke, menarik. Yuk kita lihat. Kita lihat. Ini ruang make up, ini ruang ganti. Jadi bebas bisa digunakan. Fasilitas colokan dan lainnya juga Semuanya. ada. Udah ready ya, tinggal Ready. dipakai aja. Karena pasti penting kan buat Penting banget, iya. ya kayak Chelsea lah misalkan ke studio pasti butuh ruang Butuh make up banget, sendiri. iya. Kadang juga lamanya di sini kan. Gitu. Ya, ruang ganti terus ruang tunggu itu juga Iya, penting jadi banget. kita kasih ini buat penyewa dan terutama talent biasanya di sini. Biar nyaman juga ya. Betul, kita masuk ke ruang mainnya. Boleh? Ini biasanya boleh ke VIP room-nya teman-teman klien atau talentnya. Oke. Oh iya. Oh nice. Nah, gitu. Nah ini studionya JGL. Oke. JGL tuh outfitan kita mainnya di sini. Jadi semua slot pasti akan digunakan. Bisa di- Iya, mumpung kalau nggak lagi ada penyewa biasanya kita ini karena kan setupnya lumayan cepat. Iya. Oke. Di sini apa? Nah kalau sebelah adalah ruang streaming, Oh, lebih ke teknis. oke. Jadi alat lebih ke fisiknya dan lain-lain. Kita biasanya kalau streaming kontrolnya adalah semua baik. Ini ada Mas Reza nanti menjelasin mungkin tentang Oh, oke. Alat-alatnya ini Mas Rini. Oke. Menarik. Nah, jadi biasanya Mas Reza yang PIC untuk kalau misalkan ada yang nyewa, Iya. terus ada kayak live streaming, terus ada apapun dari Bisa Mas langsung. Reza. Iya. Oke. Sini udah ada mini control roomnya di sini. Kita tuh udah ada. Jadi kalau ada yang sewa Iya. mau streaming, mau bentukannya multicam udah ada switcher kita udah sediain. Panel lampu teman-teman kalau mau nambah switcher lightingnya udah kita sediain. Isi streamingnya juga udah ready buat 4K. Jadi tinggal jalan sih. Udah all rounder ya berarti. Ini udah nggak usah bawa-bawa equipment sendiri. Iya. dari di sini. Ini juga bisa dikontrol dari sini karena kita bisa kontrol dari bawah. Iya. Oh, oke. Kabelnya juga udah jalur rapi, semua udah tinggal eksekusi di bawah. Oh, nice. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau sewa studio, kalau mau screening juga bisa juga langsung hubungi Mas Reza. Yang saja ya berarti ya. Oke, Itu deh. menarik. Seperti itu. Terima kasih banyak. Thank you Mas Reza. Sama-sama. Aku mau nanya soal mitos atau fakta kerja di tema. Pertanyaan pertama, kerja di tema
cuman mikir ide dan ketawa-ketawa doang? Mitos atau fakta? 3, 2, 1. Fakta. Mitos, mitos. Mitos deh. Mitos, Tadi mitos, kita mitos, mitos. kita mau jawab mitos. Ini kontra, produk pro kontra nih berarti Iya, ya. mitos. Dari kakak dulu, kenapa fakta? Kalau menurut saya fakta, soalnya saya bikin kontennya Rispo kan. Jadi saya selalu ngebayangin konten-konten Rispo itu harus yang mungkin kalau saya bayangin buat ceritanya udah lucu, berarti ya harus lucu selucunya Bang Rispo layaknya aja gitu loh. Oh, oke. Jadi banyak ketawa-ketawa ya. Iya, bener sekali. Betul. Masuk akal. Kalau menurut kakak mitos kenapa? Ya karena kan kita ada sesi di mana kita harus serius juga ketika kita mengerjakan konten dan kayak seru-seruannya juga ada sih Kak. Jadi kalau- kombinasi. Iya, kalau terlalu seru-seruan juga kayaknya enggak. Nanti bablas. Iya, bablas lah Oh, takutnya. oke. Kurang juga. Tidak Tapi emang diimbangi. biasanya ide berasal dari ketawa dulu. Nah, Oke. itu dia. Keras banget jawaban gue. Bagus. Itu dia. Oke. Kerja di PH, khususnya di tema, harus bisa multitasking. Mitos atau fakta? Fakta. Oh, itu bener langsung kompak semua ya. Emangnya satu orang kerjain berapa job desk? Diliatin bosnya. Kayak gak enak gitu. Kayak gak enak. Dari lo dulu deh. Sebenarnya kalau konten kreator sih emang basicnya kan dia pre-produksinya kayak bikin skrip, ngembangin ide, terus ikut syuting juga, kadang Iya. jadi videografernya, terus juga ngedit juga sih Kak. Jadi emang all sebenarnya rounder. sih konten kreator tuh emang lingkupnya 3 job desk itu tadi sih. Jadi pre, pas produksi sama setelah itu Itu pasca buat produksi. masing-masing talentnya dipegang. Iya, Paham. tapi kadang kita juga ada timnya juga, jadi nggak sendirian. Sendirian. Bener. Oke. Kalau buat kakak gimana? Kalau aku kan sebenarnya di sini main jobnya adalah talent koordinator. Cuma sekarang itu aku juga megang bareng sama mereka juga. Aku megang Indah, Gaby, sama Kak Andrea Dian Bimo. Di situ aku jadi tim kreatifnya, jadi tim produksinya juga kayak gitu sih. Jawabannya sama ya. Bahasa kompas. Gak semua belum ada. Oke, terima kasih banyak Kak. Oke. Yeay. Oke guys, itulah tadi kurang lebih di balik industri kreatif. Buat teman-teman yang penasaran sama gimana sih industri talent management, PH, terus tema atau kantornya seperti apa, divisinya ada apa aja, tadi udah dikasih lihat. Dan buat teman-teman yang tadi mungkin penasaran kalau Bang Indra Jegel kalau syuting setnya kayak gimana ya, terus behind the scene-nya seperti apa, tadi kurang lebih udah dikasih a bit of highlights of kantor tema. Terima kasih banyak Mas Segat for your time, udah giving, iya udah ngasih lihat tour of the office, menarik banget. Dan yang pastinya buat teman-teman back again kalau mau rent studio dan juga mau lebih tahu banyak tentang tema bisa langsung aja lihat head to Tema's social media, dan juga mungkin di description box juga ada, kita attach the link yang mungkin diperlukan. Terima kasih banyak semuanya udah nonton, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, and I'll see you guys next time. Bye. Thank you. Terima kasih banyak.